Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani. Saya guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Hizbul Islam Cetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Bat 1 tahun 2025 NIM 25 50 70 263, nomor UKG 484 05 80 197 104. Hari ini Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbasis TPACK pada materi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya mata pelajaran IPAS. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kira-kira hari ini ada tidak teman kalian yang tidak berangkat? Siapa? Tidak berangkat? Semoga Arjan dan Tifa bisa cepat kembali sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk lihat, berdoa mulai. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dari mengingat pembelajaran kemarin. Masih ingatkah kemarin kita belajar tentang sumber daya alam? Anak-anak sekalian, kira-kira ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Saya tahu. Ya. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Bagus. Pertanyaan kedua, sebutkan macam-macam sumber daya alam dan berapa jumlahnya? Ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Bagus. Materi hari ini itu tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah satu, kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat memahami fungsi dari bagian tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat mengaitkan hubungan antara fungsi
bagian tumbuhan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti adaptasi dan perkembangan. Yang keempat, nanti kalian akan melakukan eksperimen dan sekaligus membuat laporan dari eksperimen tentang fungsi bagian tumbuhan. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan pembelajaran ini biar lebih semangat lagi, kita melakukan tepuk semangat. Kita mulai tepuk semangat. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah saya suruh untuk membawa salah satu pohon. Silakan pohon itu kalian ambil, taruh di atas. Sudah. Nah, sekarang coba kalian amati terlebih dahulu bagian-bagian apa saja yang ada di tumbuhan tersebut. Sudah diamati? Nah, sekarang coba kelompok satu, kira-kira bagian tumbuhan apa saja yang ada di situ? Akar, batang, daun. Sekarang kita kelompok dua. Silakan kelompok dua sebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di tanaman itu. Akar, batang, daun, bunga. Sekarang kelompok tiga. Coba kalian sebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di tanaman tersebut. Akar, batang, daun. Oke. Sekarang untuk memulai kegiatan ini, ibu akan menampilkan gambar. Kalian saksikan di depan. Ini gambar apa, anak-anak? Nah, di pohon ini ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ada akar. Yang kedua ada yang ketiga ada daun. Yang keempat ada buah. Yang kelima ada bunga. Sekarang bandingkan dengan jawaban tadi yang kamu lihat pada tanaman yang kalian bawa. Adakah bagian tumbuhan yang belum disebutkan di situ? Ada. Apa kira-kira? Buah dan bunga. Berarti bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama akar. Yang kedua yang ketiga yang keempat buah. Yang kelima bunga. Berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan ini, guru ini punya lagu, jadi nanti kalian mudah untuk menghafalkannya. Kita nyanyi bersama-sama ya tentang lagu bagian tumbuhan. Untuk memahami tentang apa tadi bagian-bagian tumbuhan, ibu punya lagu untuk bisa cepat memahami bagian-bagian tumbuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita sebutkan bagian dalam tumbuhan. Kesatu akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu
mineral ataupun mengambil air yang ada di dalam tanah. Untuk bagian dari tumbuhan yang kedua itu adalah batang. Batang itu apa? Batang itu adalah bagian dari tumbuhan yang ada di atas akar. Lah, fungsi dari batang itu apa? Fungsi dari batang itu adalah sebagai penyokong dan sebagai apa? Pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun serta mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun. Lah, daun di sini itu berfungsi untuk apa? Daun itu fungsinya adalah untuk menghasilkan fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu adalah dengan kata lain membuat makanan. Bagian yang keempat itu adalah salah satu bagian yang paling indah kalau kita lihat. Dan di dalam bunga itu di sini akan ada beberapa bagian. Ada tangkai putih, kepala putih sampai dengan tangkai. Dan di sini fungsinya bunga buat apa? Apabila bunga ini antara kepala putih jatuh ke benang sari akan mengalami penyerbukan. Nah, dari proses penyerbukan ini maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan bagian selanjutnya adalah buah. Lah, buah ini yang nanti bisa kita konsumsi. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita, karena ternyata di dalam buah itu mengandung beberapa vitamin mineral. Dan sekaligus buah ini juga melindungi yang namanya biji. Itu adalah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan semua di dalamnya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Mulai. Bagian tumbuhan akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si hijau daun punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Dihapus dulu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Bu Rini hari ini akan melakukan eksperimen sama kalian untuk mengetahui apa fungsi dari bagian tumbuhan. Benar tidak sih tadi yang sudah Bu Rini omongkan? Nah, sekarang silakan kalian keluarkan alat-alat buat eksperimen hari ini. Silakan diambil sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya tetapkan kemarin, yaitu kelompok 1 eksperimennya adalah apa? Kelompok 2 eksperimennya adalah batang. Kelompok 3 eksperimennya adalah fotosintesis beserta buah dan bunga. Sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Nah, sekarang kalau kalian sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah siap alat-alatnya? Sudah. Sekarang coba kalian praktekkan bagaimana cara kalian membuat pembuktian akar itu
bisa menyerap air dan mineral. Yuk, silakan. Yang pertama, air, ya, dimasukkan dulu. Terus langkah berikutnya, salah satu gelas diberi pewarna. Oke. Terus dimasukkan pohonnya. Sekarang kalian tunggu ya, sambil kalian amati apa yang akan terjadi dalam proses tersebut. Selanjutnya kelompok 2 sudah dipersiapkan alat-alatnya? Sudah. Sekarang coba kalian melakukan percobaan pembuktian kalau batang itu menyebarkan makanan ke seluruh tubuh. Silakan. Yang pertama gimana caranya? Setelah itu pewarnanya dimasukkan salah satu gelas. Berikutnya memasukkan pohonnya. Oke, kalian tunggu, nanti lihat apa yang akan terjadi. Nanti kita bahas bersama. Sekarang kelompok 3. Ini tanamannya, ini airnya, ini botolnya. Ini berarti kita praktek keluar ya. Kalau untuk buah sama bunganya diambil dulu. Untuk buah sama bunga dulu. Kalau buah tadi kan melindungi bagian yang disebut dari biji. Coba di dalam buah ini ada biji nggak kira-kira? Nah, ini ada bijinya. Nah, yang kedua adalah bunga. Bunga di sini itu ada yang disebut putik dan benang sari. Ini nanti kalian juga bisa dianalisis bagaimana terjadinya penyerbukan. Sekarang silahkan kalian praktek keluar untuk fotosintesisnya. Oke, kalian nanti amati ya praktek ini, apa yang akan terlihat setelah ini nanti beberapa lama, apa yang akan kelihatan di situ. Apa yang terlihat di situ? Sudah ada gelembungnya. Sudah ada gelembung di atas daunnya. Berarti ini adalah terjadi fotosintesis. Ya, oke. Silahkan masuk kembali ke dalam kelas. Yang terjadi dengan daun setelah kalian melakukan eksperimen. Oh, sawi yang sudah diberi warna merah akhirnya berubah menjadi merah, sedangkan yang diberi putih warnanya tetap putih dan segar. Oke. Sekarang kelompok 2, bagaimana eksperimen kalian terhadap daun tersebut? Apa mengalami perubahan bagaimana? Berubah warna daunnya dari yang tadinya warnanya putih, sekarang berubah menjadi hijau. Oke. Sekarang kita ke kelompok 3. Untuk buah sama bunganya sudah ya. Tadi ada biji dan ini adalah bagian makanannya. Di sini ada putik dan juga benang sari. Ini juga menghasilkan ada gelembung. Oke. Sekarang Bu Rini minta kalian untuk mengisi lembar LKPD. Hasil jawaban eksperimen kalian nanti kalian tulis di lembar ini. Hasilnya nanti kita presentasikan. Ini untuk kelompok 3. Kalian tulis bagaimana hasilnya. Kelompok 1 tadi eksperimennya sudah ya. Untuk hasilnya adalah yang diberi warna
ditulis di situ. Sekarang lanjut. Tadi yang diberi berubah jadi warna biru. Yang warnanya putih sudah dicetak? Sudah. Siap ya kita melakukan presentasi? Bacakan presentasi hasil eksperimennya. Yang keras suaranya biar teman-temannya yang lain mendengar. Tumbuhan yang diberi warna merah, tanaman menjadi merah putih akan menyerap air. Nah, coba silakan baca yang keras biar teman-teman yang tahu. Ayo semangat. Tumbuhan yang mempunyai warna biru, maka pohonnya berwarna biru. Ini membuktikan batang menyalurkan air ke seluruh tumbuhan. Sekarang kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam air dan ditaruh di bawah sinar matahari Iya. akan mengeluarkan bentuk ini menjadi daun berfungsi sebagai fotosintesis. Oke, untuk buahnya ditemukan apa? Di biji di dalamnya. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mempresentasikan hasil eksperimen kalian. Sekarang Bu Rini minta kalian untuk mengerjakan tes. Kalian kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Jangan mencontek punya temannya. Begitu. Kalian dibagi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Dikerjakan sebaik-baiknya ya, jangan menyontek walaupun kalian duduknya bersebelahan. Lanjut yuk. Gimana kelompok 2?